Bacaan pertama. Tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu, Rasul Petrus dan Yohanes dihadapkan ke mahkamah agama Yahudi. Ketika para pemimpin Yahudi dan tua-tua umat, serta ahli-ahli Taurat melihat keberanian mereka, padahal keduanya adalah orang yang biasa, yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi, karena mereka melihat orang yang disembuhkan para rasul itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Maka mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang. Lalu berundinglah mereka dan berkata, "Tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mukjizat yang menyolok, dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu." Setelah kedua rasul itu disuruh masuk lagi, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silahkan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar." Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu. Tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka, karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bacaan Injil. Pembacaan dari Injil Markus bab 16 ayat 9 sampai dengan 15. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya, Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu, Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari para murid ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Ketika mereka kembali dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Renungan diambil dari buku Ziarah Batin. Di tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini, kita diminta untuk taat menjaga jarak fisik. Namun jarak fisik bukan menjadi penghalang bagi kita untuk selalu dekat secara batin dengan yang lain. Tuhan yang sudah wafat di palang salib pun demikian dekat dengan murid setelah kebangkitannya. Ia berulang kali menampakkan diri kepada murid-muridnya yang menunjukkan betapa ia dekat dengan kita. Namun para murid yang telah sekian tahun hidup dengan sang guru kehidupan dari Nazaret itu malah tidak percaya kalau ia tetap hadir dalam seluruh pergumulan mereka. Mereka masih susah untuk percaya dengan kesaksian antara sesama yang melihat Tuhan. Maka Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sungguh percaya dengan kesaksian para rasul tentang Yesus? Yesus meminta kita untuk menjadi saksinya ke seluruh bumi. Hanya bagaimana kita menjadi saksi tentang Tuhan kalau kita tidak percaya kepadanya? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, buatlah kami berani untuk menjadi saksi sebagai anak-anak terang. Amin.